Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Sebelumnya, apa sih teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah narasi dengan latar belakang kejadian masa lalu yang memiliki fakta sejarah atau nilai sejarah yang disajikan dengan kreasi dan pengetahuan penulis. Ada 3 ciri-ciri dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadian. Yang kedua, bentuk teks ceritanya berulang-ulang. Yang ketiga, berisi fakta di masa lampau yang sudah dikreasikan pengarang. Dalam teks cerita sejarah terdapat 5 struktur. Yang pertama ada orientasi. Pembuka dalam teks cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, ada komplikasi, tahapan menuju konflik yang berisi urutan kejadian. Yang ketiga, ada klimaks, puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Lalu yang keempat ada resolusi, suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada koda, bagian akhir yang berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dipetik oleh si pembaca. Berikut ini ada unsur dalam teks cerita sejarah. Unsur dalam teks cerita sejarah terbagi menjadi 2. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat yang pertama ada tema, penokohan, latar, alur dan plot, sudut pandang, amanat, dan yang terakhir ada gaya bahasa. Namun jika di dalam unsur ekstrinsik itu terdapat yang pertama ada latar belakang masyarakat saat karya diciptakan, yang kedua ada latar belakang pengarang, yang ketiga ada nilai-nilai di masyarakat yang terkandung dalam cerita. Berikut ada kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada verba mental, verba yang berhubungan dengan mental manusia sehingga tidak nampak secara fisik. Contohnya seperti merasa, berpikir, menduga, dan lain-lain. Yang kedua ada verba material, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan secara fisik. Contohnya menggerakkan, mengiringi, bekerja. Yang ketiga ada adjektif atau kata sifat, kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Contoh berwibawa, istimewa, sengsara. Yang keempat ada konjungsi temporal, kata penghubung penanda keterangan waktu yang digunakan untuk menandai urutan-urutan peristiwa yang diceritakan pada teks cerita sejarah. Yang kelima ada kalimat lampau, kalimat yang di dalamnya mengandung peristiwa yang sudah terjadi pada masa silam. Lalu yang keenam ada kalimat langsung, kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, ditandai dengan pemakaian tanda petik. Dan yang terakhir ada kalimat tidak langsung, kalimat yang berisi penyampaian kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung sehingga tidak ditandai oleh tanda petik. Oke teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran teks cerita sejarah. Terima kasih telah menonton videonya.